Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro tadi yang nanya mobil cc kecil pakai Fastron ungu 15W50 apa nggak berat gitu ya. Ya berat atau tidak itu sebenarnya tergantung dari kondisi cuaca ya. Dan kebetulan penulis ini pemakaiannya selalu daerah pinggir pantai. Jadi keluar kota juga pinggir pantai. Jadi nggak pernah sampai daerah yang dingin-dingin sekali gitu. Pemakaiannya juga ya nggak tentu. Kadang malam hari, pernah subuh, tapi ya seringnya siang. Nah, pakai 15W50 itu memang kerasa ya ada beratnya. Tapi beratnya sebenarnya nggak begitu pengaruh banyak dibanding dengan faktor lain-lain. Faktor kentalnya oli itu nggak begitu besar ya efeknya. Jadi bisa dibilang kecil ya kalau untuk mobil penulis, kalau untuk pemakaian penulis. Kecepatan maksimal biasanya ya karena nggak lewat tol ya paling 100, 120 itu wis ditegur ya jadi nggak bisa, jadi paling ya 100. Nah penulis sendiri, untuk penulis Fastron 15W50 itu kekentalannya sudah pas ya kalau kita ngomong murni ya, utuh-utuhan tanpa campuran apa-apa. 15W50 itu udah pas. Kenapa pas? Karena kalau pakai yang SAE40 itu terasa kurang kental ya, masih ada asak-asaknya cukup banyak. Jadi penulis pernah pakai Maestran SAE40 yang cukup murni, minyak gorengnya cuma berapa persen gitu ya, suara mesin jangan asak-asaki. Jadi kalau untuk mesin Daihatsu Ayla 3 silinder 1000 cc, jadi mestinya berlaku juga untuk mesin Daihatsu atau Toyota yang lain. Itu pakai 15W50 sebenarnya nggak masalah, nggak pernah berat. Penulis pakai malam hari, subuh-subuh, dingin-dingin, saat hujan juga nggak pernah ya merasa sampai sangat berat. Buktinya juga waktu lihat konsumsi bahan bakar pakai Fastron ungu, Fastron 15W50, potensinya bisa tetap di atasnya 40 km per liter sampai 50 km per liter bisa. Maksudnya potensi itu kalau jalan kecepatan konstan gigi gigi 5 kecepatan 60 ya, 60 km per jam. Kalau realnya sih ya tergantung pemakaian ya. Jadi kalau jalan kalem-kalem mau 25 km bisa, jalan agak kencang ya 17 km per liter. Ini kita bicara mobil 1000 cc. Jadi secara konsumsi bahan bakar nggak banyak terpengaruh ya. Sisi performa juga untuk pemakaian penulis sama sekali nggak terasa ya. Jadi mau malam hari, mau siang hari, mau musuhan sama Avanza Xenia ya no problem. Bahkan sama Innova pun kadang masih ngejar ya, kalau Innovanya nggak sendirian. Apalagi kalau siang hari, karena siang hari kan ya yang merusak performa itu adalah faktor pendinginan. Di saat siang hari itu banyak kendaraan overheat. Jadi ya karena penulis pendinginan mobilnya bagus ya menangan. Nggak ada mobil sekelas yang bisa menang lawan mobil penulis. Sesama Ayla, Agya, Cayla, Sigra, Xenia 1000 cc, apalagi kalau Xenia 1000 cc. Musuhnya kalau di jalan ya lawan 1500 cc. Jadi meskipun siang-siang gitu
ada Jazz, ada apa Toyota Yaris. Ya no problem, nempel belakangnya gitu. Karena memang yang mempengaruhi performa lebih ke pendinginan. Mobil mereka pada overheat, punya penulis enggak. Juga ya karena memang kebanyakan orang nggak ngerti yo cara nih memanfaatkan RPM optimal. Jadi kalau penulis pas lagi rotok banter ya gigi 3 sampai kecepatan 100 pakai gigi 3 terus. Suara mobil penulis halus. Jadi mungkin dulu ada yang ngomong, suaranya mesin 3 silinder itu kasar dibanding 4 silinder, lebih halus 4 silinder. Ya enggak juga sih ya. Mungkin ya yang suaranya kasar itu karena olinya enggak bagus. Sekarang kalau mobil penulis nyala ya suaranya halus banget, lebih halus malah daripada NMAX ini. Jadi kalau sama-sama nyala lebih halus suaranya mobil. Tapi ya itu kalau kipasnya belum nyala. Kalau kipasnya nyala yo antara suaranya kipas. Tapi sekarang ini level halusnya mobil makin berkurang ya, karena sekarang kan sudah banyak yang nyuruh pakai 0W20 untuk mobil apapun. Katanya oli bagus, oli mahal. Harganya mahal itu artinya bagus. Padahal ya sekarang oli mahal tapi kemampuannya buruk. Kalau dulu mungkin masih oke ya, karena kebanyakan oli 0W20 itu bahannya PAO, ada PAO nya. Kalau sekarang walau bahannya ada PAO nya, selain dari PAO nya itu yang bermasalah. Jadi yang namanya oli itu bahan dasar utamanya yang paling berpengaruh. Dan ya kalau dilihat dari kemampuan oli sekarang, walau ada PAO nya kemampuannya tetap buruk karena bahan dasar lain yang dipakai kualitasnya juga buruk. Penulis juga harus mengingatkan ya bahwa sekarang ini oli itu kemampuannya sudah turun, termasuk juga Fastron 15W50 yang dulu penulis pakai. Jadi dulu oli Fastron 15W50 itu kekentalannya sangat stabil ya. Tapi terakhir penulis coba Fastron 15W50, kekentalannya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi ya sayangnya malah cepet encer ya. Jadi sekarang mungkin oli 15W50 itu terkesan kental, tapi setelah dipakai kekentalannya bukan 15W50 lagi, bisa 10W40 atau bahkan 10W30 tergantung dari merek. Nah oleh karena itu kalau misalnya rekomendasinya olinya 10W40 dan pemakaiannya jarak jauh, jangan ragu nyoba oli yang kelasnya belakangnya 50, baik 10W50, 15W50, 20W50. Tentu ya kalau bisa memilih merek yang kekentalannya stabil bukan berdasarkan temperatur ya, bukan viscosity index ya yang dicari, tapi shear stability index yang kekentalannya antara mesin dingin dan panas itu nggak begitu. Shear stability index itu kalau kekentalan antara dipakai pelan sama kencang itu nggak beda jauh. Antara macet-macetan dengan nggak macet itu nggak beda jauh. Sayangnya memang kalau untuk mobil menentukan suara halus kasar itu sulit ya. Kalau nggak di tempat yang benar-benar senyap itu sulit untuk menentukan apakah oli mesinnya bagus atau enggak.
Tapi ya itu tadi ya, penulis pernah mengalami pakai meseran SAE40, siang-siang suaranya kasar. Jadi kalau tanpa aditif apa-apa, tanpa campuran apa-apa, SAE40 itu masih terlalu encer untuk mobil penulis. Dan ini tentu hanya berlaku untuk yang mesin-mesin sekelas. Jadi kalau untuk mesin Mazda, misalnya mesin Honda, misalnya itu harus pakai acuan lain lagi ya. Lagi pula ya, kita ngomong oli itu seringnya terlalu kental takut rusak gitu. Padahal kalau terlalu kental pun ya seringnya bukan rusak problemnya, tapi berat, performa nggak keluar. Mungkin orang ngomong, oh oli kental nggak bisa naik. Ya sebenarnya kita itu perlu lihat dari pabriknya ya. Kekentalan yang bisa kita alami di mobil kita itu seberapa sih? Ingat juga bahwa mobil yang kita pakai, yang dijual di Indonesia, itu juga dirancang untuk cuaca dingin. Jadi bukan mobil yang hanya untuk cuaca panas saja, tapi juga cuaca dingin. Cuaca dingin maksudnya untuk situasi salju ya, situasi yang suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, suhu di bawah 0 derajat Celcius itu oli bakal sangat kental ya, jauh lebih kental daripada oli pada suhu misal 10 derajat Celcius. Misal ada mobil jalan di suhu minus 20 derajat Celcius pakai oli 0W20, 0W20 nya yang enggak 100% PA, itu kan pasti akan sangat kental olinya. Nah, kental seperti itu masih bisa jalan mobilnya, masih boleh dinyalakan. Apalagi kalau kondisi kita yang kebanyakan suhunya di atas 20 derajat Celcius, walau suhu paling dingin. Oli pada saat suhu di atas 20 derajat Celcius ya akan jauh lebih kental daripada oli 0W20 di suhu minus 20 derajat Celcius. Jadi olinya misalnya pakai 15W50 atau yang paling kental lah 20W50, itu masih bakal lebih encer daripada oli 0W20 di suhu minus 20 derajat Celcius. Tapi ya kita juga harus perhitungkan ya, ini menggunakan contoh mobil penulis, kondisi pemakaian daerah pinggir pantai, siang, malam, subuh, hujan, dan seterusnya. Selama pakai 15W50 penulis gak pernah merasa kental. Justru ketika pakai meseran SAE40 penulis pernah merasakan agak terlalu encer, jadi suara mesin agak kasar. Itu suara kasar itu setelah habis jalan ya. Rasanya juga suhu mesin mobil penulis itu lebih tinggi daripada suhu NMAX penulis ini. Jadi suhunya NMAX ini kayaknya lebih dingin daripada suhunya Ayla. Buah kompresinya Wiro ya, Ayla itu. Karena suhu lebih panas, maka ya olinya jadi lebih encer. Nah, sekarang sih tetap saya pakai meseran SAE40 tapi sudah campuran macam-macam. Dan karena sudah campuran macam-macam, ya suara sudah lebih halus. Karena yang namanya minyak goreng itu nambah film strength, oli samping itu nambah aditif pelicinnya, jadi suara mesin lebih halus. Yang jelas kalau misalnya ya pakai 0W20, 10W30, suara mesin asak-asaknya kencang. Asak-asak ini bisa didengar kalau di tempat yang sangat sepi gitu ya.
ya jangan ragu lah pakai oli yang lebih kental, karena ya bisa jadi dengan menggunakan oli lebih kental itu justru malah lebih irit, justru malah lebih oke. Kalau soal tarikan berat, ingat juga ya, yang bikin tarikan berat itu banyak. Oli terlalu encer, tarikan ya berat. Oli terlalu kental ya memang berat. Aditif olinya terlalu banyak, itu juga berat. Jadi ya harus coba macam-macam oli lah untuk tahu oli mana yang pas untuk kendaraannya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.